Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semua. Materi hari ini formulasi kebijakan dan perencanaan komunikasi pembangunan sesuai silabus ya. Nah, dalam formulasi kebijakan komunikasi itu biasanya akan melibatkan 3 hal. Eksekutif, karena eksekutif biasanya yang mengatur administrasi, kemudian juga policy, kebijakan, dan juga konten. Sementara legislatif biasanya yang memformulasikan undang-undangnya, ketetapan, dan aturan-aturannya, serta masalah finansialnya juga, dan juga yang mengoperasionalkan SDM. Dan terlibat juga di dalam hal ini adalah badan-badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Suara Ibu kedengeran ya? Dengeran, Bu. Dengeran, Bu. Formulasi kebijakan komunikasi juga perlu memperhatikan sistem komunikasi. Udah Ibu jelaskan ya pada yang kuliah 2 minggu lalu ya, misalnya apakah di lokasi yang sudah Anda pilih itu ada surat kabar, dan apakah ada percetakan, apa ada pembacanya, ada surat kabar lokalnya, apakah ada reporter. Kalau misalnya mereka biasa dengan radio, apa ada stasiun radio, kemudian ada juga antenanya pakai antena apa, kan radio ada FM, ada MW, segala macam ya. Kemudian juga kalau ada TV lokal, apakah mereka juga punya kameramen yang baik dalam meliput berita. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Kemudian perlu juga memperhatikan pelayanan dan SDM-nya, karena SDM ini nantinya yang akan meliput beritanya, yang akan menulis naskahnya kalau misalnya untuk radio dan juga bahkan untuk televisi ya. Kemudian juga untuk surat kabar juga biasanya mereka meliput ya sebagai reporter. Dan riset komunikasi juga ini diperlukan karena nantinya kita akan melihat kan khalayaknya itu siapa, perlu nggak komunikasinya seperti apa, atau mungkin di samping riset komunikasi ada riset juga yang lain, nanti kita bisa memperhatikan hal itu. Sementara keterbatasan untuk memformulasi kebijakan komunikasi, ada kalanya instansi itu tidak punya wewenang ya untuk menentukan kebijakan, kemudian mengolah dan melaksanakan. Nah, kalau seperti itu, mereka harus mempunyai bagian atau membentuk bagian khusus ya supaya bisa ikut membantu masalah formulasi kebijakan ini. Nah, sesudah kita mengetahui kebijakan, kita akan merealisasikannya. Untuk itu kita perlu merencanakan kegiatan komunikasi kita. Yang pertama, nanti kita perlu mengetahui analisis masalah, kemudian analisis situasi, dan analisis khalayak, merumuskan tujuan komunikasi, merumuskan strategi komunikasi, memilih media, mengetahui nanti desain pesannya seperti apa. Jadi Anda nggak mendesain pesan, tapi Anda perlu tahu ilmunya, karena mungkin yang mendesain adalah orang lain, tapi Anda sebagai komunikator, sebagai seorang ahli komunikasi, bisa memberi masukan kalau yang dibuat itu kurang tepat. Kemudian merencanakan manajemen program, merencanakan produksi media, merencanakan pelatihan staf, seandainya ada kader-kader nih yang akan membantu dalam perencanaan itu ya. Nah, mungkin perlu dilatih dulu. Dan merencanakan monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring dan evaluasi, mungkin singkat ya, karena nanti ini ada bagian sendiri ya kuliahnya. Nah, sekarang misalnya analisis masalah, Anda semua kan ada 3 kelompok ya, semua masing-masing sudah mengetahui ya programnya apa aja, meskipun itu gizi, tapi ada bedanya kan dikit-dikit ya, yang satu gizi, kemudian ada juga masalah sanitasi, kesehatan, kemudian yang satu adalah masalah mengusahakan
supaya bisa organik tanamannya ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, nanti ini satu persatu akan dijelaskan lagi pada berikutnya ya, pada slide berikutnya. Untuk analisis masalah ya, kita cek dulu. Nah, analisis masalah pada program pembangunan, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan adanya gap ya pada perilaku sekarang, dan apa yang sebagai ahli komunikator kita harapkan nantinya yang akan kita rencanakan. Nah, misalnya dua kelompok yang sebelumnya kan sudah masalah gizi ini ya. Terus gimana sih saat ini pengetahuan mengenai gizi? Kalau nggak salah kan ya mereka tahu, tapi mereka yang kelompoknya ini deh, siapa? Sadam ya, kayaknya nggak bisa apa masalah dapur umum atau apa gitu ya, atau nggak bisa membuat makanan bergizi dengan bervariasi untuk apa mengolah ya dengan bahan-bahan yang ada misalnya. Pengetahuan untuk itu masih kurang. Sementara kita mengharapkan yang akan datang itu mereka punya pengetahuan itu, karena dengan kondisi sekarang sering sekali kita dengar gizi orang itu harus bagus supaya tidak terkena penyakit gitu kan. Gizi ya utamanya dari asupan ya, dari asupan yang kita makan. Kemudian keterampilan, bagaimana sih keterampilannya kalau berkaitan dengan gizi, apakah mereka bisa mengolah makanannya sesuai dengan variasi yang tidak yang macam-macam, sehingga dari hasil yang ada bisa diolah sehingga bisa disantap dengan keluarganya. Kemudian sikap, apakah dia menolak atau dia mendukung. Kemudian perilaku mereka terhadap media komunikasi juga seperti apa? Apa mereka sudah di situ ada banyak yang punya radio misalnya yang masih biasa nih ya, media massa, atau mereka semua punya HP? Apakah HP-nya bisa juga dengan aplikasi WA, Instagram dan sebagainya, ataukah HP-nya hanya HP jadul aja yang hanya bisa SMS? Kan kita juga perlu ngecek gitu ya. Karena kalau misalnya HP-nya sudah bagus, bisa bermacam-macam pesan disampaikan dengan gambar, nah bisa melalui media sosial tentunya ya. Nah, itu analisis masalah ya, kita perlu tahu. Jadi nanti kalau Anda melanjutkan dari materi yang sudah dipilih, Anda tinggal ngecek aja lagi, dibaca gimana sih pengetahuannya. Mungkin disertasi atau tesis itu melampirkan kuesioner di lampirannya, kan bisa dicek, atau di bagian pembahasannya pengetahuannya seperti apa sih mengenai gizi, apakah sudah cukup ataukah masih kurang. Kan kalau kelompok yang satu itu yang hanya diberi dana 3 tahun ya, tapi kemudian mereka nggak mau nerusin. Nah, tapi keterampilannya seperti apa dalam hal membuat organik itu, membibitkan atau membuat pupuk ya, kan harusnya bisa ya. Nanti kalau hanya tergantung saja, bagaimana? Kan kita dalam komunikasi pembangunan kita juga ingin adanya pemberdayaan gitu, jadi nyambung. Nah itu ya. Nah kemudian kita lihat selanjutnya. Nah kemudian nanti kita sudah menganalisis masalah ya. Nantinya kita bisa menentukan prioritas. Jadi Anda melihat yang sudah Anda ambil waktu itu, disertasi atau tesisnya, kemudian Anda lihat, kan Anda nantinya ngatur sendiri nih ya, berdasarkan pemikiran Anda gitu ya. Bagaimana sih nanti perencanaannya gitu, analisis masalahnya seperti apa sih kalau menurut kelompok masing-masing gitu ya. Nah, kemudian juga bisa memikirkan ketersediaan dana. Apakah nantinya bisa dilanjutkan? Oh, nanti bisa bilang, dananya ini hanya 3 tahun. Jadi, bagaimana nanti ngatur lagi perencanaannya harusnya bagaimana, meskipun nggak ada dana, harus tetap bisa dong, masa terus enggak gitu. Kemudian dananya ini apakah memang dari instansi terkait, dari pemerintah, atau juga bisa dapat dari dana luar, kan siapa tahu ada bantuan gitu ya. Dicek aja di situ, dilihat gitu, ada enggak, kalau enggak ya berarti dari pemerintah aja, atau enggak ada juga dana dari masing-masing ya, sumbangan mandiri gitu, swadaya gitu. Kemudian kebutuhan nasional dan kebijakan instansi terkait. Apakah ini menjadi prioritas kebutuhan nasional? Mungkin kalau gizi, iya kali ya kalau gizi, soalnya orang kan butuh gizinya bagus dalam situasi seperti sekarang. Dan apakah itu kebutuhan yang mendesak, urgen gitu ya, harus segera
laksanakan, harus segera masyarakatnya diberi pemahaman untuk itu. Nah, kebutuhan lokal dan kondisi lokalnya seperti apa gitu kan, perlu tahu juga gitu. Apakah di lokal situ, di situasi lokal situ sudah ada media apa saja gitu ya. Nah, ini juga terkait ya dengan ketersediaan sumber daya komunikasi. Kita tinggal baca lagi dari penelitian mereka apa saja sih sumber daya komunikasi yang ada. Kemudian efek yang diharapkan pada sasaran target kita. Kita ngecek lagi kalau yang di penelitian itu sasarannya siapa? Apakah mereka sasarannya masyarakat? Apakah mereka memilah? Ada ibu-ibu, ada petugasnya. Kalau tidak, Anda yang harus membuat seperti itu. Kemudian responnya seperti apa? Bisa dilihat dari pengalaman yang sebelumnya. Misalnya, ya sebelumnya, apakah kalau masalah gizi atau masalah yang lain itu mereka menolak atau mereka menerima dan mau mengikuti. Jadi nanti kira-kira itu ya yang Anda bisa lihat ya dari masalah yang sudah ada. Kalau misalnya nggak cocok, mau cari masalah baru, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau meneruskan saja, kecuali yang nggak ada programnya ya, otomatis harus cari yang ada programnya. Nah, kalau itu lebih mudah gitu menurut Ibu ya. Terus coba kita lihat lagi lanjutnya. Nah, berdasarkan analisis masalah, nanti bisa tahu kan otomatis prioritas masalah dan penyebabnya. Oh, prioritasnya memang masalah gizi, kemudian masalah kebersihan, dan masalah memberi pelatihan atau memberi pengetahuan mengenai pupuk organik dan cara pembibitan tanamannya, dan itulah yang menjadi prioritas mau diberitahu. Kemudian alasannya kenapa ya, alasannya mungkin kondisi kondisi yang saat ini memang membutuhkan harus ada gizi yang baik gitu ya. Dan siapa yang terpengaruh akibat masalah tersebut? Siapa? Apakah satu keluarga terpengaruh? Nah, itu Anda mesti pikirkan apakah hanya anak-anak. Kalau Ibu di sini nantinya akan memberi contoh yang terpengaruh anak balita ya, tapi kalau Anda nanti bisa memikirkan kalau gizi itu yang terpengaruh kira-kira siapa. Kemudian apa rekomendasi atau solusi ya untuk rekomendasi untuk solusi komunikasi tersebut untuk merencanakannya. Ya misalnya dikaitkan dengan tujuannya, memberi keterampilan, menambah pengetahuan, misalnya demikian. Nah, sekarang Anda bisa lihat selanjutnya. Nah, nanti kalau mau mudah, sesudah Anda jelaskan singkat yang sebelum ini tadi, analisis masalahnya gimana, kondisi lokal gimana, nanti Anda bisa juga analisis masalah Anda buat seperti ini, pakai tabel. Kalau nanti ini bisa, kan Ibu udah nanti akan kirim ya ininya materi, jadi Anda lebih enak gitu kan ya. Nah di sini Ibu contohnya penyakit diare, jadi nanti Anda tulis juga deskripsi prioritas permasalahan dan penyebabnya. Misalnya permasalahannya gizi buruk gitu, terus juga sanitasi yang tidak layak, atau juga belum memahami cara bertani organik di lahan ya, di halaman gitu. Misalnya seperti itu, terserah nanti apa yang akan Anda isi ya. Ini adalah contoh ya, contoh yang Ibu berikan di sini. Tentu Anda harus ganti dengan yang masalahnya Anda sendiri. Nah, alasan memilih permasalahan, Anda bisa cek waktu itu si disertasi atau tesis itu dia ngambilnya dari mana, dari instansi mana. Apakah memang juga dari Departemen Kesehatan atau dari Departemen sosial atau apa gitu. Nanti bisa aja ditulis di sini. Dari instansi apa nama instansinya gitu. Kemudian siapa yang terpengaruh? Nah, menurut Anda apa yang terpengaruh kalau masalah gizi itu siapa yang terpengaruh? Kalau ini Ibu contohnya anak balita ya di provinsi A. Nah, Anda kan ada yang kemarin tuh gimana sih ya? Di Kerawang ya? Di mana sih? Apa di Madura? Lupa Ibu ya. Lokasi Anda itu di mana gitu ya. Nah, kemudian bagaimana rekomendasi dan solusi komunikasi? Nah, ini misalnya memberi informasi dan pengetahuan. Nah, kalau contoh di sini, karena anak balita, jadi yang perlu diberi pengetahuan adalah ibu-ibunya tentunya ya, tentang penyebab
diare itu apa, bagaimana mencegahnya, dan mengobati penyakitnya itu bagaimana. Nah, ibu-ibunya nih yang nantinya akan diberi penyuluhan, dikomunikasikan mengenai informasi ini. Nah, Ibu lanjut dulu ya, nanti diskusi belakangan. Nah, terus sesudah itu kan juga ada tadi analisis situasi ya. Nah, kita kan bisa melihat sesudah kita baca dari penelitian yang Anda sudah ambil itu, dari hasil dan pembahasannya, organisasi apa yang bertanggung jawab terhadap program itu, gitu kan. Kalau Anda dari, apa ya, ngambilnya dari, ternyata dia bilangnya itu dari instansi, dari Departemen Kesehatan, atau dari Departemen apa, gitu ya. Nah, bisa dilihat bagaimana sih kebijakan program sudah dilihat ya. Misalnya kalau struktur organisasi ya tinggal kita sebut bahwa yang menangani itu ada pusat atau misalnya ada seksi atau pusat ya, gimana struktur mereka gitu ya di bagian instansi itu. Itulah yang nanti akan menangani, merealisasikan kebijakan dan akan merencanakan programnya. Terus yang ada di situ sumber daya manusianya bagaimana? Oh, kebanyakan mungkin mereka adalah SMA atau mungkin S1. Jadi memadai lah gitu ya, bisa. Tapi mungkin juga masih perlu tambah lagi atau sudah cukup gitu ya. Nah, pengalaman dari SDM yang ada itu bagaimana? Apakah udah pernah juga membuat? Nah, karena Anda memang nggak pergi, nggak ada wawancara ke kantor itu ya, karena situasi yang seperti sekarang, jadi Anda hanya bisa membaca dari apa yang sudah Anda ambil. Kalau enggak ya Anda bisa klik lagi, tanya lagi, misalnya dari instansi ini gimana sih, kan bisa nanti keluar gitu ya, nanti Anda bisa tambahkan. Paling enggak jadi hasilnya bagus lah gitu kan, ini pengalaman, nanti kalau kembali bekerja, siapa tahu disuruh bikin itu ya, perencanaan. Nah, dana dan keuangan ini, apakah dari instansinya saja, atau ternyata dia dapat bantuan, atau ada yang nyumbang-nyumbang gitu ya, nanti dicek aja. Terus gimana hubungan dengan organisasi lain? Jadi pada saat nanti mau realisasi program, dia kerjasama enggak, misalnya si Depkes gitu, dia kerjasama enggak dengan Departemen Sosial juga, dengan kalau ada ya ditulis, atau dengan LSM, mungkin dengan para petugas-petugas kesehatan. Nah, nanti tinggal dicek ada enggak dia kerjasamanya gitu ya. Kemudian ini. Nah, ini sebetulnya lanjutan yang tadi ya, mengimplementasi analisis dari instansi yang bertanggung jawab tadi ya terkait program. Nah, apa tadi rencana kebijakan, berapa banyak SDM tadi yang Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian yang ini. Nah, kemudian Anda kan juga perlu mengidentifikasi dan menganalisis sumber daya media yang ada di lokasi. Dilihat aja dari situ pembahasannya. Kemudian apakah dia juga bilang mereka dengerin radio, apakah ada radio komunitas, apa ada bioskop. Kalau ada bioskop kan bisa, sebelum bioskop mulai kan bisa ada slide-slide gitu ya, nah itu kan bisa ada pesan-pesannya ditulis di slide tersebut gitu. Anda bisa merencanakan seperti itu, menyebutkan gitu ya. Kemudian media cetaknya apa ada koran lokal, apa koran, kalau di Bogor nih kan korannya Radar Bogor ada, koran lokal, tapi ya Kompas juga ada. Kemudian ada majalah atau ada poster-poster yang bagian cetak-cetak nih ya, dicek aja gitu ya. Kemudian apakah ada mobil unit, yaitu perpustakaan keliling, kan zaman dulu suka ada ya mobil yang keliling gitu, bawa perpustakaan untuk masuk ke pelosok-pelosok ya. Ya mungkin sekarang sudah tidak, apalagi situasi seperti sekarang ya. Nah, media tradisional, apakah ada yang disiarkan melalui radio? Kalau di Bogor, dulu tiap entah 2 minggu, entah sebulan ya, RRI itu suka bikin pagelaran wayang golek gitu. Nanti datang orang-orang, kan dia punya halaman cukup luas ya RRI ya, yang di Bogor nih ya, nanti datang orang nonton gitu wayang golek. Di samping itu juga disiarkan melalui radio. Nah, kalau sekarang mungkin sudah nggak ada lagi yang nonton ya, karena kan nanti takutnya ada kerumunan ya. Jadi mungkin hanya disiarkan saja, atau bahkan mungkin juga tidak. Masalahnya kalau memang ada, kan pesan-pesannya biasa bisa disisipkan di sini gitu yang ingin Anda sampaikan. Kemudian apa ada kelompok sandiwara, apa ada balai pertemuan,
pasar biasanya untuk nempel pengumuman ya, apakah misalnya itu informasi yang berkait dengan yang Anda ingin sampaikan, bisa gitu ditempel di pasar. Kalau kan kadang kalau kita ke pasar suka ada kan papan yang suka nempel-nempel gitu ya. Kemudian apakah suka ada pameran, mungkin pameran pertanian atau apa ya. Dan apa ada jaringan internet sehingga media sosial mudah di sana. Kan siapa tahu belum ya, kan nggak tahu, nanti dicek aja. Kalau sudah berarti ini lebih mudah, bisa disampaikan melalui media sosial, entah apa ya, apa Instagram atau apa gitu. Jadi ini cuma cek aja gitu ya, mungkin kalau nggak ada ya nggak ada cerita yang ada aja, yang ada itu apa gitu. Nah, contoh analisis sumber daya media yang ada di lokasi. Anda bisa nulisnya nanti seperti ini. Misalnya kalau ada radio, mungkin radio pemerintah berarti RRI. Radio swasta, kalau di Bogor ada dulu namanya El Nuri. Terus kemudian siarannya mungkin 20 jam sehari gitu ya. Jumlahnya ada 2 gitu. Jumlah bioskop, dia pertunjukannya mungkin pagi, sore, siang, sore, malam, misalnya ada berapa. Kalau bioskop maksudnya ya tadi, sebelum filmnya mulai, dia kan suka ada tuh kasih slide-slide ya, nah itu bisa. Tapi kalau zaman sekarang, mungkin bioskop nggak lagi dibuka, ya ini kosong aja, kalau nggak ada nggak usah ditulis. Kemudian yang mungkin radio ada, kemudian media cetak mungkin ada gitu ya, surat kabar atau apa. Mobil unit nggak ada, nggak usah Anda tulis gitu ya. Media lokal nggak ada juga nggak usah Anda tulis. Jadi yang Anda tulis, yang ada aja. Mungkin ada lagi media sosial misalnya. Nah, ini itu cerita aja kalau misalnya radio, supaya Anda kalau misalnya membuat perencanaan bisa cukup memahami atau bahkan mungkin sudah ya. Radio itu kan hanya didengar saja, jadi sifatnya auditif. Nah, dia hanya bisa efektif pada kognitif saja. Afeksi mungkin sedikit, tapi pada psikomotorik keterampilan dia terbatas, kecuali psikomotoriknya sederhana ya. Pesannya nggak bisa diulang, kecuali direkam di kaset, kemudian diulang-ulang lagi masih bisa. Medianya dia bisa dibawa, kan kita sering ya dulu dengar kalau dia bisa petani bisa bawa nih dengar di sawah, atau ibu-ibu bisa bawa nih. Komunikasinya dia satu arah, dapat disiarkan secara massal, mengatasi hambatan geografis. Dia memang dalam memproduksi program dia akan lebih murah ya, harganya juga lebih murah. Tapi nggak ada visualisasi. Jadi kalau pesan Anda kira-kira ada psikomotorik yang perlu ada gerakan-gerakan tertentu, mungkin nggak cocok pakai radio, maksudnya gitu. Karena dia lemah di sininya ya, sulit. Kecuali kalau memasak, mungkin masih bisa, kalau sederhana, mau bikin nasi goreng gitu, 1 sendok ini, 1 sendok apa gitu, masih sederhana, mungkin masih bisa. Kemudian afeksi, untuk menstimulir perasaan atau emosi, mungkin masih bisa. Misalnya dulu ada demam berdarah, kemudian mereka dari RRI dia bikin formatnya drama. Dramanya sih singkat aja ya, drama singkat. Tapi dia menyiarkannya misalnya pertama ada bunyi ambul, karena telinga kan, jadi dia merangsang telinga ya, ditangkap oleh indera pendengaran kan. Ada bunyi ambulan, ada orang menangis, ternyata anaknya misalnya terkena demam berdarah. Nah nanti kalau udah cara pencegahannya seperti ini, supaya tidak ada lagi nyamuk, tidak ada nyamuk Aedes aegypti misalnya gitu. Jadi emosinya dirangsang, dia sedih, kemudian akhirnya dia paham dan diharapkan dia bisa mengikuti. Itu antara lain, tapi dengan cara yang lain juga bisa. Nah, kalau media cetak, dia bersifat visual, tapi tidak bisa didengar, dia bisa diulang, karena kita bisa simpan, bisa baca lagi bolak-balik. Kemudian kita menyampaikannya simbol verbal, ya, ada tulisan, ada grafik, ada foto, ilustrasi, itu bisa. Bisa untuk kawasan kognitif, untuk psikomotorik juga terbatas ya, kalau kita mau menjelaskan mengenai peralatan, mungkin untuk yang berpendidikan tinggi mungkin bisa, tapi kalau yang berpendidikan kurang mungkin sulit gitu ya. Ya kalau misalnya kita mendapat kita membeli televisi atau apa kan juga suka ada kan manualnya,
ada gambar-gambarnya, kan contohnya gitu, itu kan tercetak ya. Kalau masih sederhana masih bisa, tapi kalau yang rumit mungkin susah ya dengan hanya melalui cetak. Jadi sulit mempresentasikan gerak, dia biaya mahal, apalagi ada warna, dan lebih lama cara membuat. Kalau radio mungkin bisa lebih cepat. Nah, kalau audiovisual, dia efektif bisa untuk 3 hal ini, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Bisa ada warna, bisa menampilkan gerak. Tapi memang membuatnya lebih sulit. Kalau media sosial sudah ada, mungkin bisa membuat semacam iklan atau semacam apa, nanti ditampilkan gitu ya. Kan sekarang juga ada tuh lomba anak-anak sekolah dan di berbagai universitas membuat cara pencegahan COVID-19 misalnya. Nah, nanti itu lumayan, nanti kalau yang bagus dapat hadiah. Nah, itu kan ada gerak, ada warna, ada tulisan, macam-macam gitu ya. Nah, nggak tahu kalau masalah gizi ya, bisa juga dibuat. Nah, kemudian Anda sampai pada analisis khalayak. Anda harus mengidentifikasi khalayak targetnya siapa. Oh, memang sih maunya Anda bilangnya khalayak, tapi siapa yang khusus, yang kira-kira dia yang megang peranan gitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa kategorikan khalayaknya dalam kelompok yang lebih kecil yang ada di lokasi itu. Nanti kumpulkan informasi tentang si khalayak target itu, supaya strategi komunikasinya bisa sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi dilihat demografi ya, pendidikannya, umur, sosial budaya, terus perilakunya terhadap media, apa sih media yang mereka suka dengarkan, apa mereka rajin baca, mereka suka baca koran gitu ya, baca tabloid mungkin, atau baca apa gitu ya, berarti bisa disampaikan yang cetak kalau seperti itu. Dan bahasa percakapan yang digunakan, apakah mereka bahasa Indonesia atau campur-campur bahasa daerah. Nah, jadi ini juga disesuaikan kalau misalnya mau menyampaikan pesan yang mungkin diselipin juga dengan bahasa daerah untuk istilah-istilah khusus. Kemudian apa ada pekerja lapangan yang datang ke lokasi, misalnya ada penyuluh, ada LSM, ada kader kesehatan, ada tidak? Kalau ada, apakah mereka juga perlu diberi informasi? Karena mungkin mereka nanti yang menjelaskan kepada khalayak target itu. Ini nanti Anda bisa pertimbangkan lagi. Nah, mengidentifikasi khalayak target itu bisa dengan mempelajari dokumen dan laporan yang ada. Mungkin ini yang Anda bisa lakukan. Wawancara, kalau Anda punya teman di tempat itu, mungkin bisa teleponan, bisa tanya-tanya ya. Diskusi kelompok yang mungkin sulit ya. Kemudian konsultasi dengan pemuka, maksudnya dalam situasi sekarang ya. Kecuali Anda bisa lah ngerti caranya gitu ya, monggo. Kemudian konsultasi dengan pemuka masyarakat atau tokoh masyarakat setempat, mengobservasi lokasi, itu caranya. Anda tinggal pilih yang mana yang kira-kira Anda bisa, mungkin yang ini. Apakah bisa wawancara melalui telepon, nanya ke siapa kalau Anda kenal, tapi harus sudah disiapkan ya apa yang mau Anda tanya. Nah, ini contoh khalayak target. Kalau yang tadi Ibu lakukan sebagai contohnya dampak bisa pada anak balita, jadi khalayak targetnya tuh ibu-ibu yang punya anak balita. Jadi kalau yang ibu-ibu nggak punya mungkin kurang ya, tapi ibu-ibu yang punya. Kemudian kelompok pekerja dan kader kesehatan yang biasanya ada di lokasi. Dan para guru atau para pendidik yang ada di lokasi. Guru-guru ini bisa aja dia menjelaskan di sekolah, kalau sekarang mungkin secara online gitu ya, dengan bahasa yang dia sesuaikan untuk murid-muridnya. Tergantung dia guru apa gitu, apa guru SD atau guru SMP atau guru SMA. Nah, diharapkan muridnya nanti bisa cerita juga lah ke ibunya gitu, atau si guru ini juga pada saat ada pertemuan orang tua mungkin bisa juga menjelaskan, atau mungkin paling ke murid ya, paling mudah ya, ke murid-muridnya dia jelaskan. Kemudian dukungan teori. Anda nanti tinggal tahu kalau misalnya oh ternyata khalayak kita itu nanti ibu-ibu dan juga ada guru, ada juga kader kesehatan. Berarti teori komunikasi kan, teori komunikasi mungkin yang 2 tahap. Jadi nyampaikan dulu ke ke kader, kemudian nanti kader yang nyampaikan ke ibu-ibunya, kadernya yang cerita ke ibu-ibunya atau yang menjelaskan. Mungkin seperti itu ya.
Anda lihat di lokasi yang mana yang paling cocok. Kalau toh teori komunikasi, harus dijelaskan teori komunikasi apa. Gitu. Anda misalnya mau bilang user and gratification, tapi ternyata mereka nggak suka tuh baca-baca surat kabar atau apa, kan jadinya nggak cocok teorinya. Jadi teorinya harus yang klop gitu ya, kira-kira dengan analisis khalayak target Anda. Gitu, jadi Anda bisa tahu. Ini berlaku nanti misalnya sampai nanti gitu kalau penelitian gitu ya, yang sebenarnya. Nah, merumuskan tujuan komunikasi. Kan Anda perlu ada tujuan kan? Apakah mau memberi informasi, mau mempersuasi, apa nambah pengetahuan, memotivasi, atau mau merubah sikap, melatih keterampilan, merubah perilaku, ataukah mau menghibur. Nah, tujuan komunikasi yang diharapkan itu apa gitu yang nantinya terjadi pada sasaran target kita. Dan apa nanti yang kita pergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Mungkin kita bisa memperkirakan ya, kalau kita menyampaikan ini, kira-kira bisa lah sekian persen mereka tahu nantinya. Bisa, caranya tuh diminta mengulang lagi. Kalau mereka bisa mengulang lagi apa yang kita kasih tahu, ya berarti bisa paham lah, lumayan deh bisa mengerti mereka gitu maksudnya ya. Nanti Anda tinggal pilih apakah mau nambah pengetahuan, apakah juga ada memotivasi supaya mereka semangat gitu ya. Apakah ada sikap yang perlu dirubah, nah tinggal dipilih mau yang mana. Tentu jangan sekaligus banyak ya, mungkin dipikir betul ya, mungkin ada 2 atau ada hanya 1 atau 2 gitu ya, karena mungkin susah ya. Kalau menghibur mungkin nggak usah, kalau menghibur aja mungkin jadinya nanti hanya musik atau apa ya, harus dipilih. Menghibur harus bisa juga sih kalau Anda bisa bikin jingle iklan gitu, itu kan hiburan. Tapi ada juga sih pesan-pesan yang bisa disisipkan di situ ya. Ada sih dulu kakak kelasnya membuat penelitian seperti itu untuk para peternak ayam, dia bikin jingle gitu, lagunya lagu keroncong, karena orang-orang di situ udah dicek analisis lokasi, senangnya lagu keroncong karena orangnya para peternak itu udah umurnya udah sekitar 40-an atau 30-an. Kemudian mereka dari Jawa. Jadi bahasanya dikasih perlakuan sih, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, tapi lagu itu liriknya adalah mengenai cara memelihara ayam, cara mengatasi penyakit ayam deh, penyakit tetelo atau apa, pakai obat apa gitu, seingat saya gitu. Tapi menggunakan itu, jadi pakai kaset gitu ya. Nah itu kalau misalnya mau menghibur dengan lagu, tapi kita masih tetap akan memberi pemahaman, ya harus ada lirik yang kita inginkan gitu ya. Nah kemudian bagaimana pendekatan tujuan komunikasi kalau kita bikin tampil lagi, ya seperti ini, khalayak target kita adalah kaum ibu yang punya anak balita, contoh dari ibunya. Kemudian juga para pekerja atau petugas kesehatan. Dan perilaku yang diharapkan nantinya mampu menjelaskan bagaimana mencegah dan mengobati penyakit diare. Kalau gizi ya mungkin mampu menjelaskan bagaimana cara mengolah makanan atau apa gitu ya. Dan kalau masalah sanitasi juga mampu melakukan misalnya mencuci perabotan dengan bersih sehingga ya nggak kotor jadinya ya. Mampu memberi penjelasan juga nih para petugasnya kepada masyarakat ya, kepada kaum ibu ya, diharapkan mampu. Nah kondisinya 6 bulan sesudah diterpa pesan komunikasi, 50% diharapkan mampu menjelaskan secara lisan, cara pencegahan dan pengobatan penyakit diare. Ya kira-kira seperti itu gitu ya, diperkirakan ya mungkin nggak sampai 6 bulan, mungkin 3 bulan aja atau 2 bulan ya mereka udah bisa hafal gitu kalau gampang gitu ya. Kemudian sekian persen sudah bisa menjelaskan cara apa gitu nanti, apa yang Anda rencanakan gitu ya. Nah, strategi komunikasi sering kita dengar pada kuliah pertama juga ada disebut, itu sebetulnya kombinasi dari pesannya, tujuannya, dan saluran yang nantinya akan kita pakai. Misalnya pesannya apa tadi? Oh, pesannya mau meningkatkan pengetahuan mengenai gizi, atau menjelaskan peningkatan pengetahuan mengenai cara mengatasi penyakit diare pada anak balita. Pesannya itu ya, tujuannya menambah pengetahuan, memberi informasi,
saluran yang dipakai. Nah, nanti kita cek lagi kan tadi, si ibu-ibu itu pandai membaca enggak, atau mungkin enggak ya. Mungkin mau interpersonal saja, atau mungkin pakai gambar-gambar supaya dia lebih cepat nangkep. Kalau ngasih obat, pilnya seperti ini loh, caranya gini, mungkin obatnya berupa apa ya, berupa puyer mungkin atau apa gitu, caranya taruh dulu di sendok atau gimana. Nah, nanti kita cek lagi gitu. Nah, kadang kalau kita mengembangkan suatu pesan, kita pakai imbauan. Nanti Anda enggak, ini cuma pengetahuan aja ya, kan Anda enggak membuat pesannya ya, tapi paling enggak perlu ngerti gitu. Imbauan tuh ada emosional, banyak ya, macam-macam, ada rasional, bisa positif, bisa negatif, bisa humor, bisa serius, bisa motivasi. Tapi kita mesti lihat masalahnya. Misalnya masalah diare, tentu nggak cocok dong pakai humor, nanti tersinggung lagi kan, kita kan perlu tahu kan kondisi di sana, sosial budayanya seperti apa. Mungkin kita pakai yang serius gitu ya, oh harus dikasih obat ini, obat itu, obat apa gitu. Kalau yang di lokasi mungkin adanya obat apa ya, untuk anak balita cocoknya apalah, kalau dia bisa bikin jam mungkin dari beras kencur, dari tanaman-tanaman mereka, mungkin gitu, tapi serius gitu ya. Atau positif, dengan sering memberi ini, mereka kemungkinan, dan kebersihan dijaga, kemungkinan tidak akan terkena diare gitu, bisa mengatasi itu. Jadi tinggal Anda nanti, oh pakai imbauan rasional misalnya. Nah itu kan kalau rasional yang paling mudah dan masuk akal, logik gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak mengikuti, nanti akan seperti ini. Kalau yang negatif, tentu Anda pernah baca ya, untuk anak-anak kalau pesan negatif biasanya supaya anak-anak tuh nggak terlalu senang makan yang manis-manis, supaya giginya nggak rusak, nanti suka dikasih foto-foto yang gigi rusak. Nah itu negatif kan. Tapi nanti sesudahnya diteruskan, kalau nggak makan yang manis, giginya bagus, seperti ini loh, ada foto yang giginya bagus. Itu adalah imbauan yang negatif. Tapi maksudnya untuk kebaikan mereka. Itu contoh imbauan itu seperti itu. Jadi mungkin tinggal ditulis saja, oh nanti pakai imbauan rasional gitu, atau imbauan positif. Nah, tipe saluran media komunikasi bisa interpersonal, yaitu kunjungan ke rumah ya. Nantinya ada dialog misalnya antara si petugas dan ibu-ibunya. Kalau kelompok, ada demonstrasi, misalnya demonstrasi masak atau demonstrasi apa gitu ya kan. Kalau petani suka ada ya demplot. Tapi nggak tahu kalau ya mungkin sekarang sih nggak akan, tapi Anda toh perlu tahu ya. Kemudian ada diskusi, apakah slide, nanti penontonnya ngumpul, jadi kelompok video, media sosial. Anda bisa pertimbangkan media sosial juga bisa loh, sesudah nonton nanti mereka omong-omong mengenai materi yang ada di media sosial itu bisa juga jadi kelompok. Nah, untuk masa, brosur, folder, poster, radio, slide, kan ditonton ya di bioskop, koran, majalah, komik, booklet. Booklet ini dia bisa jadi massa, dia juga bisa jadi kelompok. Kalau misalnya si petugas sambil berkunjung ke rumah, dia bawa buklet yang ada gambar-gambarnya, nanti dia jelaskan ke ibu, itu kan hanya sekelompok ibu-ibu aja, atau 1 atau 2 orang ibu ya. Kemudian televisi yang massa ini ya, internet, media sosial, stiker, dan billboard. Jadi kadang-kadang ada media yang bisa kelompok dan bisa massa. Kita tinggal pertimbangkan saja secara logika aja, oh ini kan ternyata bisa loh dia sebagai kelompok, tapi dia juga bisa loh sebagai massa gitu. Nah, kemudian pemilihan media untuk diseminasi informasi. Untuk contoh yang tadi Ibu, yang anak-anak balita, karena diare, karena mereka bisa juga pendidikannya SD, jadi dipilih media cetak, dipilih buklet, materi pesannya dengan menggunakan imbauan pesan positif. Jadi salah satu, apa mau positif atau negatif ya, misalnya mau positif. Kalau buklet itu kan tiap lembarnya ada gambar ya, nah jadi mungkin enak buat dilihat. Dulu Ibu suka ngelihat kalau datang ke kantor-kantor puskesmas atau posyandu untuk masalah keluarga berencana, suka ada buklet-bukletnya gitu ya, ada gambar-gambarnya yang nanti akan diberikan kepada
ibu-ibu yang datang ke situ bawa anaknya untuk ditimbang. Kemudian materi pesannya mengenai gejala serta mencegah dan mengobati penyakit diare. Kemudian bisa juga pakai media audio, misalnya radio dengan dialog atau wawancara, jadi ada tanya jawab sekitar 5 menit atau paling lama 10 menit. Karena di radio ini karena hanya telinga, kalau terlalu lama akan bosan ya orang, jadi nggak usah terlalu lama. Terus, nah ini strategi komunikasi ya. Sasaran targetnya ibu yang punya anak balita. Pendekatannya kan tadi ya, tujuan ya, kombinasi dari tujuan, informasi dan pendidikan. Pesannya sendiri, mencegah, karena sanitasi di sana mencegah pembuangan tinja manusia, harus di tempat yang benar. Kemudian merebus air minum, mencuci peralatan makan, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Sementara perlakuannya, maksudnya yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, continue dalam memberi ASI. Mungkin mereka nggak continue, kali nggak tahu ya, ini dicek aja, maksudnya kalau ada materi yang seperti ini ya. Kemudian memberi obat oral untuk diare, dan memberi contoh merebus air yang benar. Dan ternyata banyak yang kadang merebus air belum sampai mendidih, baru hanya sekedar udah kelupuk-kelupuk itu sudah gitu ya. Tapi ternyata kalau diminum untuk yang nggak tahan, perutnya juga bisa mules gitu. Karena mbak yang kerja di tempat saya juga gitu, dia cerita, Bu saya kurang bener nih ngerebus airnya, jadi perutnya nggak enak. Oh gitu ya, saya bilang iya. Jadi kalau udah kelupuk-kelupuk harus tunggu agak lama sedikit gitu, baru dimatikan terus baru bisa diminum gitu. Kemudian saluran komunikasi, kunjungan petugas kesehatan yang membawa buklet. Bisa juga dengan mendistribusikan buklet yang tentang pencegahan dan pengobatan diare atau melalui radio. Nah, strategi komunikasi tadi itu kan gabungan antara tujuan, pesannya, dan salurannya. Jadi di gabungan itulah strategi kita nantinya gitu. Dalam merencanakan suatu pesan ya, merealisasikan kebijakan. Nah, bagaimana rencana manajemen program komunikasi? Karena kalau kita bekerja seperti itu, kita kan nggak kerja sendiri, kan? Pasti adalah orang-orang lain juga. Aktivitasnya, kita mengembangkan pesan komunikasi. Di mana? Oh, bisa di kantornya, atau mungkin kalau di desa, di balai desanya, gitu ya. Tanggalnya kapan ya, ini dikosongkan tidak apa-apa, karena kan tidak dilakukan. Tapi mungkin pada saat Anda benar melakukan ya, nantinya harus dituliskan sebagai rencana. Penanggung jawabnya siapa? Oh, koordinator komunikasi dan petugas kesehatannya. Ini Anda mempersiapkan prototipe atau dummy, jadi masih media yang sementara, karena akan dicek dulu, kan di pretest dulu. Jadi baru disiapkan itu, belum diproduksi secara banyak. Nanti berapa hari kira-kira nih, siapa sih penanggung jawabnya? Koordinator dari kampanye komunikasi. Aktivitasnya lagi melakukan uji coba dan revisi. Di mana? Oh, di desa contoh, di provinsi A, kan ada banyak desa, kita pilih aja salah satu desa. Orangnya juga nggak usah banyak, mungkin 10 atau 15 juga cukup gitu ya. Dicoba baca, sesudah itu kasih pertanyaan, dia ngerti nggak gitu ya dari apa yang dia baca gitu. Nah, bagaimana kita mengevaluasi keefektifan dari si material komunikasi tadi? Ya itu tadi, diberi perlakuan, disuruh baca, jadinya nanti ya disuruh baca, diberi pertanyaan yang terkait dengan materi yang ada di media tersebut. Nanti dia ngerti nggak gitu. Kalau dia ngerti ya berarti bisalah diperbanyak. Kalau dia nggak ngerti, ya mungkin ada yang harus diperbaiki. Misalnya contohnya, pernah ada gambar-gambar mengenai alat-alat keluarga berencana. Tapi menggambarnya kurang tepat kali ya. Jadi pada saat dibawa untuk diuji coba, ibu-ibu juga macam-macam. Ada yang bilang, oh ini apa ya Bu, kayak onderdale. Saya bilang, berarti nggak cocok ya, jadi dirubah gambarnya. Misalnya juga masalah perawatnya. Perawat yang biasa ada di lokasi, biasanya tuh rambutnya biasa atau mungkin sekarang pakai jilbab. Tapi yang dari departemen itu, waktu itu datangnya pakai topi perawat biasa kayak suster-suster gitu ya, nggak. Nah itu juga mereka nggak cocok. Jadi harus disesuaikan dengan kebiasaan
yang ada di lokasi kalau kita mau pakai gambar. Gimana biasanya mereka di sana, cara berpakaian dan sebagainya. Nah, bagaimana kita merencanakan kalau kita sudah melakukan setuju dengan adanya media, bagaimana kita merencanakan untuk memproduksinya. Ya, kita review lagi tujuannya. Oh, tujuannya tadi mau menambah pengetahuan dan memberi informasi dan menambah pengetahuan. Kita cek dulu dananya berapa, bisa nggak ya nanti kalau kita mau bikin, apakah cuma di fotokopi aja, kan nggak usah lah dicetak bagus-bagus, yang fotokopi asal jelas. Kita pelajari lagi topiknya, kemudian kita persiapkan pesannya, dan bagaimana nanti rencananya, mempersiapkan distribusinya, mempersiapkan dummy-nya tadi ya, contoh dari media, kita melakukan uji coba, kita konfirmasi lagi dengan koordinator, dan kita revisi kalau perlu medianya, sebelum kita buat untuk didistribusikan secara final. Jadi perlu ada revisi lagi, kalau enggak ya nggak usah. Ini untuk cetak, mungkin kalau rekaman ya sama, kalau kita mau membuat audio visual melalui media sosial, juga sama, apa sih mungkin suaranya nggak jelas, ada noise, kita harus ulang supaya suaranya bersih, jadi pesannya bisa didengar dengan jelas. Atau mungkin ada gambar yang kurang cocok, ada yang tulisannya kurang besar atau apa gitu ya. Nah, merencanakan produksi media, misalnya medianya buklet, tujuannya penggunaan buklet oleh petugas lebih efektif, karena petugas nanti akan kasih tahu kan ke ibu-ibu, karena dia ada gambar, jadi lebih efektif untuk menambah informasi dan menambah pengetahuan. Penggunanya yang menggunakan buklet itu adalah petugas kesehatan selama mereka berkunjung ke rumah ibu-ibu yang punya anak balita. Nah, ini untuk pretest nih, berapa hari kira-kira, mungkin sehari atau 2 hari. Tanggung jawabnya siapa, nanti kira-kira dibuatnya berapa banyak, gitu. Itu ya, contohnya. Nah, kita merencanakan pretest atau merencanakan uji coba. Buklet yang tadi akan kita uji coba nih kan, buklet dengan materinya gejala diare dan pencegahan serta pengobatan. Desanya desa contoh ya, desa contoh, desa sampel. Kemudian tipe komunikasi dan jumlahnya ya di sini Ibu tulis 20, tapi mungkin 10 pun tidak apa-apa gitu ya. Presentasinya selama kunjungan, datang ke rumah-rumah, bawa bukletnya dijelaskan. Nanti kalau udah ditanya, kira-kira ngerti nggak? Atau ditanyanya keesokan harinya gitu, masih ingat nggak? Itu tanggal berapa, jam berapa melakukan ini. Selesainya tanggal berapa, jam berapa gitu ya. Apakah sehari atau 2 hari. Dan siapa yang penanggung jawabnya. Biaya nggak, ini kosong. Tapi kalau yang sebenarnya mungkin harus ditulis ya. Kalau ini kan kita nggak ada biayanya, nggak ditulis. Dan ada staff ya, rencana untuk pelatihan staff. Misalnya ada pekerja kesehatan di desa atau ada siapapun yang kira-kira akan membantu. Agar pekerja kesehatan menjelaskan dan memberi contoh cara mencegah dan mengobati diare. Nah, kalau untuk pekerja kesehatan atau petugas yang sudah pendidikannya sudah memadai, mungkin pada saat kita memberi materi atau seorang komunikator memberi materi, itu bisa menggunakan PowerPoint dan juga dijelaskan buklet yang akan jadi panduan. Mungkin pekerjanya ada 30, bisa dikumpulkan dan nanti mereka mendengarkan kuliah kita. Dan ada juga yang membantu ya, sumber itu ada 2 orang dan waktunya dan juga di mana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kira-kira yang dijelaskan, nanti bisa ada pertanyaan. Mendalam dalam memahami. Nah, nanti tetap sama kan ada 3 ya. Belajar beberapa komunikasi berdasarkan program. Nah, khusus untuk kelompok yang lalu itu ada kelompok 3 ya, yang kayaknya belum. Pak Heri kelompok berapa? Ya kelompok ini Bu yang kemarin apa stunting sama ketahanan pangan keluarga itu.
yang Oh, makalahnya. yang 3 tahun itu. Ya, yang 3 tahun itu. Oh ya, oke. Nah, kalau ya mungkin nggak apa-apa mau ditulisin bisa. Tapi kalau untuk kelompok yang kayaknya belum ada program, yang waktu Ibu sempat tanya apa sih informasi, apa sih konten, kayaknya kan belum ada programnya. Ya harus bisa cari yang lain yang ada programnya supaya bisa matching nantinya dengan dengan perencanaan. Kemudian tugasnya itu kan membuat makalah ya, memformulasikan perencanaan komunikasi berdasarkan program pembangunan yang ada. Kemudian tentunya melihat juga kebijakan yang ada ya. Terus diidentifikasi lah, sudah sih waktu itu, tapi Anda bisa aja menjelaskan nih kelemahannya ini loh, kelebihannya singkat saja gitu ya. Dan jadinya saya mau menjelaskan mengenai kepada masyarakat untuk bisa lebih memahami mengenai gizi. Kemudian diuraikan perencanaan dari kegiatan komunikasi setiap tahapnya. Jadi tahap yang tadi itu yang nomor 1 sampai berapa tadi yang saya bikin yang seperti mana ya? Sebentar. Yang seperti saya bilang saya ambil dari ACV dan Friends gitu ya. Nanti kan Anda dapat yang seperti ini. Analisis masalahnya, Anda tulis. Nah, supaya gampang, Anda bikin nantinya, Anda ada contohnya nih sudah, Anda bisa bikin tabel, tinggal masukin aja. Tapi ada yang untuk ini dijelaskan juga dikit-dikit lah, gitu. Apa sih, kelebihannya, kelemahannya, gitu. Ada cerita-ceritanya dikit, nah sesudahnya nanti pakai tabel. Nanti pada saat presentasi bisa cerita yang ada di dalam tabel, gitu. Akan lebih simple. Nah, kemudian, kan tadi tugas ini ya, bukan salah. Nah, ini ya tugas tadi. Nah, sesudah ini, jangan lupa tentukan teori pendukung nanti yang digunakan, teori komunikasinya misalnya ya, apa gitu kan. Di sini Ibu tulis, mudah-mudahan Anda bisa baca ini, pasti nanti kan dapat ya setiap orang. Nah, sesudah diuraikan setiap tahap, dijelaskan gitu. Pas bagian khalayak target kan dipilah, Anda bisa mikir kan, oh di tempat saya ini khalayaknya yang utama siapa sih, ataukah bapak-bapaknya supaya tahu cara membuat pupuk organik, dan juga ibu-ibunya. Nah, kalau gitu tulis saja bapaknya juga, ibunya juga. Nah, kemudian juga mungkin ada pelatih penyuluh, kan katanya ada tuh penyuluh satu desa. Nah, berarti ada penyuluh kan, dia ada yang nanti bisa dikumpulin penyuluhnya berapa orang, nanti bisa Anda jelaskan gitu. Nah, nanti ada daftar pustaka gitu ya. Nah, terus, biasa nanti boleh dikirim ke sini, tanggal 7, tanggal 8, ada presentasi seperti yang lalu gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang kira-kira belum jelas gitu ya. Yang kelompok kemarin tuh yang bikin... Bu, izin Bu bertanya Bu. Ya. Ini saya dari kelompok 3 Bu, yang terkait tentang, ya, dari kelompoknya Mas Galung Bu. Kita kan kemarin tentang kajian diseminasi informasi ya Bu ya. Ya. Di Bangkalan Madura memang. Kalau setelah saya pelajari seperti ini, berarti kita harus membuat konten baru ya Bu ya. Hanya meneruskan yang ada di sini. Berarti tidak harus mengulang yang kemarin Bu, cuman kita harus mengganti programnya saja Bu ya. Boleh, iya. Jadi supaya bisa masuk ke sini gitu kan. Kalau iya, Bu. Itu yang saya maksud itu. Tadi ini yang bicara Galung ya, Pak Galung. Saya Kurnia, Bu. Ya. Pak Kurnia, Bu. Kurnia satu kelompok sama Galung. Iya, Bu, satu kelompok, Bu. Iya, jadinya bisa matching gitu ya, bisa masuk nanti ke sini. Ya. Berarti kita tidak harus mengulang makalah yang sebelumnya, Bu ya, hanya meneruskan membuat program baru ya, Bu ya. Iya, tinggal ini aja, sesuai ini aja yang saya sudah jelaskan tadi. Baik. Tahapannya tapi ditulis, tahapan yang tadi itu ya. Pokoknya ikutin yang Ibu jelaskan. Iya. Kalau tanya nggak jelas, mau tanya. Terima kasih, Bu. Kan tahu nomor teleponnya, Ibu bisa telepon. Kalau nggak jelas gitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Bu Rini, punten mau bertanya, berarti untuk yang tugas pekan depan itu masih dengan kelompok yang sama ya? Nggak perlu dirombak lagi, Bu ya? Nggak usah. Sama aja. Memangnya suka rubah-rubah ya? Nggak kan? Lebih gampang ya kalau sama. Kalau Bu, sama mohon maaf, Bu. Ya. Untuk
menganalisis kasusnya itu kita melanjutkan yang kemarin kita bahas atau boleh diganti gitu dengan program gimana Bu? Nah itu gimana aja sih, tadinya sih Ibu pengennya kan supaya Anda mudah gitu, jadinya udah aja diteruskan. Tapi Oke, siap. kalau mikirnya mau ganti ya nggak apa-apa, tapi jadi lebih repot nggak kalau ganti gitu. Ya, Kalau mau lebih udah itu aja diteruskan, kecuali yang belum ada seperti kelompoknya siapa tadi, Kurnia ya, kelompok Kurnia, nah otomatis harus cari gitu. Ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi nanti kalau misalnya Anda baca, oh yang pertama tugasnya kan seperti ini, yang kedua ini, jadi kalau digabung sebetulnya cocok gitu. Siapa tahu nanti pas evaluasi kan dengan Pak Amir ya, nah siapa tahu evaluasi bisa dipakai lagi materinya, siapa tahu ya, nggak harus cari, tapi kalau harus cari ya cari baru kalau dengan yang dosen lain ya. Oke. Apalagi nih yang masih belum jelas. Oh iya, nanti kalau misalnya ngasih tugas Ibu, kirim ke email aja bisa kan Pak Sadam ya? Bisa Bu, siap Bu. Nanti saya koordinasikan, saya kumpulkan dulu, baru kasih ke Ibu, atau biar mereka aja masing-masing Bu? Oh, kayak yang dulu itu aja, kan masing-masing kelompok kirim. Lebih gampang. Oke. Ya, siap Bu. Lebih gampang masing-masing kirim aja ya. Masing-masing. Siap Bu. Kayak dulu. Tapi maksud saya materi Ibu kan nanti akan dibagi ke teman-temannya. Oh ya. Melalui email aja. Kalau yang khusus yang ini jadi nggak keluar di grup gitu. Oh gitu. Baik Bu. Yang lalu keluar di grup nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini jadi kan ke email nggak keluar gitu. Oh, oke. Baik Bu. Nanti saya mintain emailnya masing-masing semua Ibu lewatin. Nanti kan bisa yang saya cerita misalnya, oh Pak Sadam kirim ke Pak Haikal, nanti Pak Haikal kirim ke Heri gitu kan, tinggal nerusin. Jadi baik Bu. Ibu kirim ke Sadam, nanti Sadam kirim ke Ibu. Udah. Siap. Soalnya kalau nggak sih, Ibu pikir kalau misalnya ya nggak apa-apa sih, mendingan di email aja ya, jadinya ada gitu, bisa kesimpan. Iya Bu, benar. Kalau di grup, kalau kita udah selesai kan grupnya ntar dihapus biasanya. Nanti dihapus, kehapus itu. Kalau itu kan kesimpan sama Anda, bisa disimpan. Iya. Sepakat Bu, benar Bu. Kan kalau di WA, siapa sih yang cerita sama Ibu? Lama-lama hilang, nggak tahu ya, Ibu juga nggak ngerti. Lama-lama bisa hilang atau apa, nggak ngerti. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Masih bisa, kita masih punya banyak waktu. Siapa tahu Ibu ngomong terlalu cepat, nanti nggak jelas, boleh nanya. Nanti Anda saya harap bisa menjelaskan ya di sini. Apa sih gitu kalau dari yang lalu penyakit apa sih prioritas masalahnya nanti ya. Apa tuh gitu. Misalnya mau tanya Bu. Ya? Heri Bu, ini bertanya. Iya, boleh. Mengenai masalah desain analisis masalah Bu. Itu kan nanti ada tabel tadi kan dijelaskan juga di deskripsi prioritas masalah dan penyebabnya. Misalkan kan kemarin kan masalah pemanfaatan lahan pekarangan rumah Bu ya, yang terkait masalah stunting dan ketahanan pangan. Itu apakah semua masalah yang ada di program tersebut diidentifikasi semua atau yang penting-pentingnya aja Bu? Yang penting aja, kan tadi ada tuh di atasnya yang Ibu jelaskan. Nanti apa yang urgent gitu, yang urgent apa sih? Yang penting tuh, yang urgent kan yang penting ya. Yang apa yang penting gitu. Yang itu aja. Yang penting aja, nggak usah semua. Nanti dari yang penting itu, kira-kira kan itu yang menjadi prioritas kan, ini aja prioritas kan ya. Lagian kita kan ceritanya mau melihat juga dengan dana nih kan, istilahnya gitu. Kalau di instansinya kan juga gitu, mungkin yang ini dulu, yang itu nanti belakangan kan. Dia kan juga duitnya nggak banyak-banyak banget gitu ya untuk masalah itu, mungkin giliran. Jadi yang prioritas aja dulu. Nah, cuman dicek dia dari mana gitu kan, dia memanfaatkan lahan pekarangan. Ada ditulis nggak dia dari instansi apa atau dari Pemda? Dari Pemda ada Bu. Bantuannya ada. Ya udah, kalau misalnya dari gitu tulisnya di sini ya berarti dari pemerintah daerah. Ya. Di mana lokasinya lupa Ibu? Di Bangka Tengah Bu. Bangka, iya, dari pemerintah Bangka daerah. Tengah ya.
di Bangka Tengah gitu. Tulisnya seperti itu. Nah, mungkin kalau Anda punya, nggak ada fotonya ya di situ, foto dari Banyak Bu. Sebenarnya kemarin kita kan wawancara juga ke kelompok taninya kan. Ke ibu. Oh iya. Ya, kebetulan pas lagi ini kan. Sebenarnya ada foto-fotonya Bu. Cuma Iya, nggak ditampilkan di makalah kemarin. Oh gitu ya. Iya. Paling nggak nanti pada presentasi bisa diperlihatkan kalau yang ada foto. Oh iya Bu, siap Bu. Kan jadi bagus kan. Oh ini seperti ini loh, lahannya ada tanaman apa ini loh gitu. Terus kan mereka juga inginnya bisa organik kan? Ya organik. Ya. Nah, tapi belum ada yang pernah bikin mengenai organik. Sudah kita kan di Bangka Tengah kan sekarang ada program dari Pak Bupati itu program kayak dari pemakaian pupuknya pupuk organik semua dipakai di pekarangan itu. Dari kotoran ternak. Ya dari kotoran sapi sama kambing. Kambing. Ya, Sebetulnya kemudian kalau dia piara kelinci, urinnya kelinci itu juga bisa katanya jadi pupuk. Bisa Bu, bisa. Kan di tempat apa dikasih nggak tahu deh pakai selang-selang apa nanti bisa dikasih wadah gitu ya. Nah nanti urinnya dikumpul nanti jadi pupuk bisa. Iya Bu. Kita di sini menggunakan ini Bu untuk yang kayak pengganti pupuk urea itu kita pakai air kelapa, kemudian yang SP-nya itu kita ganti dengan batang pisang dan KCl-nya dari sabut kelapa Bu. Nah, yang komposnya dari kotoran sapi ya. Iya. Nggak apa-apa, mau nampilin foto nggak apa-apa, bagus. Sebenarnya kan wawancara waktu itu ya nggak apa-apa wawancaranya pasti kan pendek-pendek gitu ya. Kalau ini sih bisa, ini Ibu cuma bicara masalah lain ya, masalah apa? Misalnya kita ingin tahu komunikasi verbal dan nonverbal, kita bisa pakai contoh dari wawancara itu. Tanyanya gini, jawabnya gini, kan itu verbal ya. Nah, pada saat dia bertanya, nonverbal itu kan di samping gerakan juga intonasi suara, kemudian dia berhenti, berapa lama itu termasuk nonverbal, jadi bisa dipakai itu. Jadi nggak capek-capek nyari gitu. Semua bisa dimanfaatkan ya, apalagi udah wawancara gitu ya, bisa dipakai. Ada lagi, nanti tinggal dipilih ya sama Heri. Oh, pakai media apa nih yang cocok sesuai dengan kemampuan mereka gitu ya. Nanti Heri tinggal cerita, oh ini mau pakai media ini gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ini masih pendek, apa masih pagi ini soalnya? Apa udah jelas? Apa masih ada yang nggak jelas? Jangan lupa nanti mencantumkan teori komunikasinya ya. Teori komunikasi apa kira-kira gitu yang mau dipergunakan. Izin bertanya, Bu. Iya. Terkait Kurnia, Bu. Berarti untuk makalah untuk minggu depan itu formulasi perencanaan kegiatan yang ada 10 poin itu dijabarkan semua ya Bu ya? Iya. Dari analisis masalah sampai dengan merencanakan monefnya juga. Yang monef nggak usah. Nah, khusus ini merencanakan monitoring nggak usah sampai sini aja. Soalnya pelatihan staf ya Bu ya? Kalau monef ini, kalau Ibu lihat di silabus, sepertinya Pak Amir ya menjelaskan nanti dengan detail. Tapi ya pasti kan Anda juga udah tahu lah secara garis besar kita monitor gitu kan. Nanti kita evaluasi dengan adanya pretest. Itu otomatis kan kita sudah mengevaluasi media kita kan ini. Kalau nanti kita lakukan uji coba di sini, kemudian kita akan perbaiki. Kita ini sampai sini saja gitu ya. Baik, terima kasih Bu. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Silakan. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Raden Kidul. Iya Bu ya. Ya. Pertanyaan saya sederhana Bu.
sering kita temukan dalam media cetak, dalam hal ini koran, Bu. Ternyata terkadang informasi yang dipublikasi dengan kenyataan itu sering berbeda, Bu. Itu faktornya kenapa, Bu? Faktornya kesengajaan atau gimana, Bu? Terima kasih. Misalnya apa ya contohnya? Misalkan satu kasus, misalkan kasus apa saja, Bu. Kemudian media cetak ini mempublikasi atau merilis, namun berbeda dengan kenyataan di lapangannya. Nah, apa ya misalnya ya? Misalkan informasi sampelnya, misalkan soal korupsi, Bu, misalkan ada pihak, ada kepala desa misalkan yang korupsi, kemudian pihak media mempublikasi tidak pernah turun meriset ataupun mencari tahu dulu, namun mempublikasi informasi itu. Ternyata tidak betul. Itu faktornya kenapa, Bu? Oh, ternyata nggak benar, tapi dibilang si kepala desa korupsi gitu. Iya, dipublikasi. Ya, mungkin satu, ya kalau udah namanya wartawan, kadang kan dia pengen menaikkan, apa ya, oplah ya, pengen menjual. Nah, mungkin itu berita gitu kan, kalau ditaruh di headline gitu, orang mau baca, apalagi kalau itu lokal ya, pasti dibeli kan nanti gitu. Nah, kalau kepala desanya, ya mungkin salah satu alasannya itu ya, karena kalau dia terus-menerus begitu, pasti kan perusahaan, maksudnya kantor dari surat kabar dia juga akan menegur kan, kalau dia terus-terusan menulis berita nggak beres gitu ya. Marah kan, nanti ditegur kan, orang protes kan sama surat kabarnya gitu. Makasih, Bu, makasih. Mau menambahkan, bisa, Bu? Ya, boleh. Ya, jadi mau menambahkan berkaitan tadi yang ini kan kita berbicara berkaitan dengan komunikasi massa ya, media cetak, media elektronik maupun media baru. Jadi sebetulnya kalau misalkan tadi pertanyaannya Mas Raden yang berkaitan dengan hal itu, sebenarnya kan dalam media massa itu kan dikenal kita ada teori agenda setting dan framing ya. Mungkin faktor 2 itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pemberita di media massa itu bisa cenderung mengarah ke satu sisi, dan itu bisa membuat suatu framing yang dimana kepentingan mereka itu ada. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat kita lihat daripada seharusnya media massa itu kan memang harus independen dan terpercaya, tapi pada kenyataannya itu lebih cenderung lebih berafiliasi ke kepentingan. Jadi memberitakan sesuatu itu lebih berdasarkan kepentingan. Kalau misalkan kita bicara media cetak, biasanya kan wartawan itu memang mencari berita, tapi untuk penentuan beritanya ataupun redaksinya itu kan tergantung daripada dewan redaksi yang menentukan ini beritanya lolos atau tidak. Nah, ini yang mungkin bisa dikaitkan bahwasannya kepentingan media massa itu ada, karena dalam demokrasi itu kan ada kekuatan 4. Kalau misalkan kita bicara demokrasi kan ada trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi dalam demokrasi yang dewasa ini ada kekuatan keempat, yaitu adalah media massa. Makanya media massa ini biasanya digunakan oleh orang-orang besar ataupun politikus-politikus untuk memframing ataupun mengagenda setting supaya terjadi pembentukan opini dan itu menguntungkan mereka. Makanya pemberitaan di media massa itu terkadang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin ada faktor daripada framing, kemudian daripada agenda setting yang akhirnya terjadi pembodohan informasi dan tidak kesesuaian informasi di kalangan masyarakat. Itu sih Mas Raden pengetahuan saya. Yang pengetahuan, iya. Jadi dalam satu media massa seperti surat kabar, biasanya ada yang namanya ada gatekeeper, penjaga gawang kan ya. Gatekeeper istilahnya ya. Jadi memang informasi-informasi yang nanti akan dirilis, yang akan dikeluarkan, itu harus lewat gatekeeper dulu, dicek, diedit dulu. Oh ini iya Pak. Televisi juga demikian, sama. Biasanya untuk televisi dalam warta berita, mereka punya ada lingkar 1, lingkar 2, gitu. Lingkar 1 ini biasanya yang akan diberitakan lebih dulu, misalnya yang berkaitan sama istana. Sama istana itu akan lebih dulu. Nanti kemudian berita-berita apa, nanti ada berita luar negeri yang baru. Nah, itu yang utama ya dalam media itu pasti ada gatekeeper ya namanya ya. Nah, kalau kita mau lihat lagi,
misalnya berdasarkan kepentingan, kita harus cek lagi seperti di awal. Kita ngecek si media ini kepunyaan siapa? Apakah kepunyaan pemerintah? Apa kepunyaan swasta? Apa kepunyaan pemimpin partai? Kan ada tuh media televisi yang juga miliknya Abu Rizal Bakri, misalnya kan dia pengusaha, tapi dulunya dia juga menteri. Kemudian ada yang miliknya siapa gitu ya. Surya Paloh. Surya Paloh. Tapi semua mereka kan udah punya kebijakan juga ya, kebijakan yang pasti nggak boleh menyimpang dari tujuan pembangunan nasional. Kan tujuannya apa? Kita mesti cek lagi apa sih tujuan Indonesia nih, tujuan pembangunan nasional kita. Mungkin beberapa tahun ke depan kan selalu ada revisi, dibikin baru gitu ya. Nah, nggak boleh menyimpang dari itu. Jadi meskipun mereka sering memberitakan bagaimana, tapi kan nggak sampai seperti apa ya, ya masih ditolerir lah sepertinya ya. Tapi mereka juga punya sih tim penjaga gawang di tiap-tiap itu kan seperti itu ya. Di Kompas itu ada ya. Nanti kalau Anda sampai pada komunikasi massa, kan ada memang ada agenda setting, ada users and gratification gitu ya. Ya agenda setting biasanya berdasarkan apa sih agendanya nanti. Terutama agenda setting itu menarik kalau sudah deket-deket kampanye. Misalnya ini mungkin kampanye pilkada atau apa gitu ya. Punya agenda apa nih gitu kan, nanti dicocokkan kan apakah agenda yang mau diberitakan nantinya mengarah kepada siapa gitu. Seperti itulah, tapi gatekeeper pasti ada sih. Nanti tinggal mereka atur aja siapa yang lebih dulu. Nanti kalau di surat kabar kan siapa yang taruh di halaman ini, siapa taruh sebelah kiri, siapa taruh kalau surat kabar dibuka atau majalah kan ada sebelah kiri, ada sebelah kanan tuh. Yang paling enak dibacakan yang sebelah kanan, dari kiri ke kanan ya. Taruhnya di mana gitu, apa di atas atau di pojok paling bawah atau di halaman keberapa, itu aja. Bu, mohon izin Bu, Ya. boleh bertanya Bu? Boleh. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Ini saya terkait dengan formulasi kebijakan komunikasi Bu di slide 2 Bu, mohon maaf. Slide Itu 2. kan Coba slide 2. Sebentar, slide 2. Bentar ya. Atas. Ini slide 1 kali ya? Di atas. Slide 2 yang paling atas Iya. Bu. Oh, yang paling ini. Coba dicek. Enggak, paling atas. Lagi. Mohon maaf. Lagi. Lebih atas lagi. Iya. Ya, di awal-awal. Nah, itu Bu, yang kedua. Ini. Bawahnya. Yang bawahnya Bu. Nah, itu. Ini. Oh, bukan. Ya Bu, ya Bu. Oh, ini. Nah, itu kan terkait dengan formulasi kebijakan komunikasi, melibatkan 3 hal ya Bu ya. Eksekutif itu kan sebagai eksekutor dari legislatif yang sudah merencanakan, kira-kira begitu. Nah, kemudian badan-badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi itu mungkin bisa dikategorikan sebagai NGO gitu ya. Non-government organization atau LSM yang kemudian dia bisa mengawasi, melibatkan masyarakat terkait dengan perencanaan. Nah, saya masih agak sedikit, sepertinya ada yang kurang kira-kira Bu. Apakah tadi soal aspirasi dari masyarakat, kita kan sedang membuka ya keterlibatan masyarakat. Jadi sistem kita bottom up itu yang terkait dengan program kebijakan komunikasi pembangunan, itu harus salah satunya adalah melibatkan aspek-aspek masyarakat. Nah, bagaimana memposisikan kira-kira begitu Bu, formulasi kebijakan komunikasi itu yang menyentuh atau berkaitan dengan masyarakat tersebut. Apakah kita cukup dengan LSM atau NGO tersebut? Saya pikir kan itu terbatas Bu. Misalnya mereka bolehlah bekerja di masyarakat, tapi juga kadang tidak sedikit NGO yang dia punya kepentingannya masing-masing. Bahkan cenderung memanfaatkan sesuatu yang ingin dia olah gitu ya. Kira-kira begitu Bu. Nah, saya tinggal itu yang kedua soal ketika kebijakan komunikasi ini tidak efektif misalnya Bu, atau disorientasi kira-kira begitu, apa yang elemen apa atau unsur apa yang bisa menghukum atau menjudge kebijakan tersebut agar kebijakan tersebut itu berorientasi kepada awal atau aspirasi dari
masyarakat tersebut. Kira-kira begitu. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Ya, jadi memang LSM dan apa itu mungkin kurang. Nah, harus dilibatkan lagi tokoh masyarakat ya yang ada di lokasi. Kan Thomas yang ada di lokasi itu bisa dilibatkan, atau siapapun yang punya pengaruh di lokasi itu supaya mereka nantinya bisa bersuara gitu, mau mengungkapkan masalahnya apa gitu. Nah, kalau misalnya oh ini kebijakannya kurang sesuai, kan nanti sudah dilaksanakan kurang sesuai. Kan ada monitoring dan evaluasi itu ya. Ada monitoring dan evaluasi. Nah, nanti apa yang harus diperbaiki di situ? Penilaiannya gimana? Kan nanti kelihatan gitu. Oh, dia nggak bagus nih, harus diperbaiki lagi misalnya. Dirubah, pasti akan dirubah lah dari ketentuan yang sudah ada atau dari pasal-pasal yang ada supaya bisa sesuai. Karena bisa saja ya, waktu saat itu dia mungkin oke, cocok. Tapi dengan berkembangnya waktu dan macam-macam situasi, dia menjadi nggak cocok lagi, gitu. Bisa aja gitu, nah harus dirubah. Itu saja. Nah, siapa yang merubahnya misalnya ya? Ya nanti mereka pasti akan konsul lagi ya. Dengan, kan ada ya, misalnya contoh suatu perusahaan ya. Ada perusahaan yang mau gitu mendengarkan pendapat dari masyarakat setempat kalau mereka mau memberi masalah ini apa corporate social responsibility itu ya, kan mereka harus memperhatikan kan CSR itu ya. Ada yang mau gitu ya, jadi masyarakat apa masukannya mereka mau mendengarkan, terus kalau tadinya ketentuan mereka itu masih kurang pas, mereka mau merubah. Tapi ada juga perusahaan yang hanya mau keinginannya saja yang dilaksanakan. Jadi apa status quo namanya ya, hanya mereka itu aja yang dilaksanakan. Jadi yang penting keinginannya ini ya itu dilaksanakan, meskipun yang mereka lakukan juga misalnya untuk dianggapnya juga kepentingan masyarakat, memberi pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi kadang masyarakat, oh saya nggak perlu pelatihan yang itu, di sini kan kondisinya seperti ini, yang diperlukan pelatihan yang misalnya kan ada yang seperti itu ya. Ada perusahaan yang nggak mau. Nah ini seperti itu juga. Tapi kalau idealnya memang harus dicek lagi supaya tidak sia-sia kan ya. Harus dicek lagi apakah perlu perubahan itu ada di mana. Kan dulu-dulu juga sering kan misalnya apa ya yang juga tidak berhasil itu pernah kok dibicarakan di DPR masalah infrastruktur, menyediakan dana sudah banyak, terus menyediakan internet atau komputer kemana-mana sudah disalurkan ke desa, kan biayanya mahal. Tapi sesudah sampai di lokasi juga ternyata yang mengoperasikan tidak mahir gitu ya. Akhirnya hanya dipergunakan untuk main game, misalnya gitu. Ada yang seperti itu juga untuk main game. Jadi berarti itu termasuk gagal ya, seperti itu kan. Padahal udah keluar biayanya. Gitu. Nah itu harus direvisi lagi. Karena kalau mau menyampaikan seperti itu ke lokasi, tentu harus ada pelatih yang bisa ngajarin nanti. Oh ini harusnya seperti ini, mencari informasi caranya seperti apa. Jadi nggak hanya untuk bermain gitu, nggak hanya untuk main-mainan gitu. Jadi benar-benar untuk sesuatu yang penting. Ya mungkin satu saat sih begitu. Kalau kita ngeklik lagi macam-macam ke kelompok-kelompok tani yang ada di beberapa desa, terutama petani yang berhasil ya, apakah dia petani melon atau petani apa gitu, mangga, mereka juga sudah mahir gitu. Nah itu biasanya sudah bisa dia mengoperasikan internet. Waktu zaman ibu melakukan penelitian, penyuluh aja dulu sering mengeluh, nggak ada sih fasilitas internet aja susah, katanya di sini nggak ada gitu. Jadi kebanyakan misalnya informasi nantinya terputus, banyak keluhan-keluhan. Tapi sekarang ya diharapkan bisa lebih maju ya. Meskipun tentu masih ada kekurangan ya, kan nggak akan sempurna 100% ya, nanti diperbaiki lagi. Tuh.